Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Prof. Ika Rusabakti, Mbak Titi Anggraini, Mas Yulis Ibrani, Mas Ratno Sulistyo, dan saudara-saudara sekalian. Ya, pada siang hari ini kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di rumah kami, orang Malang tapi tinggal di Jakarta. Kami kampus di Malang, kampus utama Universitas Brawijaya. Di sini di Saharjo ini adalah kampus program studi di luar kampus utama. Di sini ada tiga program studi, hukum, ekonomi, dan ilmu administrasi. Nah, pada siang hari ini kami kerjasama ini diajak oleh Mas Ratno ya dari Indupol untuk melakukan survei terkait dengan persepsi masyarakat pasca putusan Mahkamah Konstitusi 90. Saya kira ini sangat penting sekali untuk mengetahui sebenarnya bagaimana masyarakat memandang terhadap putusan MK dan bagaimana ke depan kita harus bersikap. Dari apa yang sudah dilakukan, pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan oleh masyarakat itu adalah apakah tidak bisa putusan yang terbukti dalam prosesnya ini ada cacat, kemudian putusannya tetap sah begitu. Itu yang sering kadang melawan akal sehat kita. Kita selalu bersandar kepada final and binding. Ini sudah final, ini mengikat. Apapun juga prosesnya, ya mau tidak mau harus diterima. Itu kan doktrin yang selama ini kita terima. Nah di sini kita coba untuk berkontemplasi lagi, melihat tadi pandangan masyarakat, kemudian bagaimana kemudian kita ke depan. Ya. Mohon maaf saya membelakangi Pak Direktur ini. Nah, agar kelihatan. Biar agak kelihatan. Baik. Harus renovasi. Ini mohon maaf saya lagi renovasi ya, Bang. Ya, saya ingin coba mengulas sedikit ya. Dari putusan MK yang sudah kita dengar bersama dan saya yakin yang di Jakarta ini kan paling mendengar pertama kali. Kalau kami di atas gunung dengarnya agak sayup-sayup karena di Malang. Intinya kan semua hakim terlapor itu sudah, ini bukan hakim terlapor yang di atas, ini adalah hakim ketua ini. Terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar. Ini yang disampaikan walaupun Prof. Jumli dan dua hakim MK tidak mau menyampaikan siapa pihak luar itu dan bagaimana intervensinya. Kemudian seluruh hakim terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam RPH. Ini yang juga sudah kita saksikan sehingga seluruhnya dikenakan sanksi teguran lisan. Kemudian praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan. Ini juga terbukti pada seluruh hakim. Ada budaya ewu pakewuh dan sebagainya. Nah ini cacatnya putusan 90. Kemudian sanksi juga sudah dijatuhkan. Sanksi diberhentikan sebagai ketua mahkamah, sanksi teguran tertulis untuk Pak Arief, sanksi teguran lisan untuk seluruh hakim. Nah ini juga sudah. Nah tinggal kemudian problemnya adalah apakah putusan MK yang diambil dengan proses yang cacat kode etik dan perilaku hakim itu dapat dipertahankan keabsahannya. Nah ini yang kadang menggelitik kita dan apakah nggak bisa itu progresif kita dari sisi ketatanegaraan. Kemudian yang kedua, kalau itu bisa, bagaimana konstruksi hukum ke depan untuk mengoreksi putusan MK yang tidak sah. Nah untuk ini saya coba untuk menarik dulu dari kondisi existing. Bagaimana saat ini untuk ketentuan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Kita ketahui di pasal 28 Undang-Undang MK, sebenarnya itu final and binding, itu ternyata ada batasnya, ada exceptionalnya, ada pengecualiannya begitu. Yaitu apa? Di pasal 28 ayat 5 ya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, maka putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya apa? Ada kemungkinan, ada celah bahwasanya tidak seluruh putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Kalau kemudian tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Kemudian yang kedua, kalau di lingkungan Mahkamah Agung bagaimana? Di lingkungan Mahkamah Agung kita tahu ada pasal 17 di Undang-Undang 48 2009. Kemarin MKMK memang menggarisbawahi dengan tebal, ini tidak boleh diberlakukan untuk hakim MK gitu ya, di dalam semua putusan MKMK kemarin. Nah, tapi ini sebagai suatu perbandingan. Kalau di lingkungan hakim di Mahkamah Agung, putusan hakim itu tidak sah apabila seorang hakim atau panitera tidak mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Artinya sama dengan di MK tadi, dimungkinkan suatu putusan di lingkungan Mahkamah Agung itu tidak sah. Hanya agak bedanya dengan di MK, kalau di MK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, kalau di Mahkamah Agung tidak sah begitu saja. Nah, ini ada latar belakangnya sebenarnya. Karena kalau di Mahkamah Agung masih memerlukan putusan berikutnya untuk mengoreksi begitu. Kalau di MK itu tidak ada, tapi itu akhirnya menjadi problem juga kepastian hukumnya. Nah, jadi dalam alur ini putusan MK yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, ya, berakibat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian putusan hakim di lingkungan MA juga dimungkinkan untuk tidak sah apabila seorang hakim atau panitera tidak mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Dengan demikian, menurut hemat kami, seharusnya putusan MK dan putusan hakim di lingkungan MA yang diambil dengan proses yang cacat kode etik dan perilaku hakim dan atau mengandung tindak pidana, ada tipikor, ada suap dan sebagainya, maka berakibat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi seharusnya ada limitasi terhadap keberlakuan azas final and binding dengan exception di bidang prosesnya. Pembuatan undang-undang saja oleh oleh DPR dan oleh Presiden itu juga ada pengujian formil. Mengapa untuk proses pembentukan putusan tidak dimungkinkan formil? Adanya hanya putusan itu bisa dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Nah, seharusnya di sini dimungkinkan. Bagaimana konstruksi ke depan untuk mengoreksi itu? Ini sebagai pemikiran, ya, sebagai pemikiran ke depan agar ada mekanisme yang kemudian bisa dilakukan sehingga ini bisa operasional. Kalau untuk putusan hakim di lingkungan Mahkamah Agung, ya sebagaimana ini sudah berjalan kalau di Mahkamah Agung, maka putusan yang diambil dengan proses yang cacat kode etik dan perilaku hakim dan atau mengandung tindak pidana, itu dikoreksi dengan putusan hakim dalam tingkat pengadilan di atasnya melalui putusan juga. Tapi sebabnya ini masih belum selama ini. Ya, jadi ada putusan yang disebabkan karena cacat kode etik dan perilaku. Selama ini hanya menyasar kepada hakimnya, tidak menyasar pada putusannya yang dilakukan dengan KY. Nah, yang kedua, untuk putusan MK yang diambil dengan proses yang cacat kode etik dan perilaku hakim dan atau mengandung tindak pidana, termasuk di dalamnya tipikor, itu dikoreksi dengan penetapan MK. Nah, ini kami mengusulkan ada penetapan nanti bentuk produknya, ya, penetapan MK yang menggugurkan putusan yang diambil dengan proses yang cacat tadi itu berdasarkan putusan MK-MK. Jadi selama ini MK itu kan punya beberapa produk, ada putusan, ada penetapan. Nah, penetapan biasanya digunakan untuk putusan yang gugur, karena ketika diajukan di MK para pihak tidak datang. Kemudian digugurkan oleh MK dengan penetapan. Nah, karena dasarnya sudah ada putusan MK-MK, maka menurut hemat kami seharusnya adalah penetapan MK bahwasanya berdasarkan putusan MK-MK yang sudah terbukti ada indikasi kode etik dan perilaku hakimnya dilanggar, kemudian juga ada dan atau ini ya kita gunakan, ada tipikor juga misalnya di dalamnya atau ada tindak pidana juga di dalamnya. Berdasarkan putusan MK-MK itu, maka MK mengeluarkan penetapan MK. Kenapa kok tidak diputus lagi oleh MK? Nanti konflik kepentingan. Karena hakimnya mestinya sama gitu. Sehingga disinilah perlu penetapan. Dia hanya fungsi administrasi penetapan MK bahwa putusan sebelumnya itu adalah putusan yang tidak
mempunyai kekuatan hukum. Demikian sebagai tambahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.